Halo teman-teman semuanya, di bab satu lagi ya Mas Yan ya. Ini fundamental digital marketing. Nah, apa itu digital marketing? Pemasaran digital adalah istilah yang luas yang mencakup berbagai strategi, namun tujuannya sama, untuk menggunakan internet dan teknologi digital untuk menjangkau pelanggan dan mencapai tujuan bisnis kita. Pemasaran digital dapat sangat efektif dalam mempromosikan dan membangun merek bisnis kita ya teman-teman ya. Dan manfaat digital marketing tentunya banyak sekali. Ya, yang pasti meningkatkan kesadaran merek, menjangkau lebih banyak pelanggan, meningkatkan engagement, mendapatkan lead yang berkualitas, meningkatkan penjualan, menghemat biaya, mengukur hasil. Nah, ini kita belajar teknik ya, teknik SEO di website. Jadi untuk website kali ini materinya itu bukan cara membuat website dari nol sampai akhir ya. Itu technical banget dan kita yang kita pelajari ini adalah strategi ya, strategi bagaimana membuat website kita itu bisa muncul di halaman Google, karena itu yang paling penting ya teman-teman ya. Bikin website itu gampang banget, murah banget ya, dan mudah, kita bisa order kemana aja. Tapi untuk bisa mencapai nomor satu di halaman Google, nah itu yang harus kita pelajari saat ini. Nah, tentunya teman-teman, untuk bisa mencapai nomor satu, kita perlu adanya SEO ya, bukan hanya sekedar ads aja ya. Jadi ada dua cara ya, ada ads dan organik. Untuk ads sendiri dia berbayar, kita bisa ya web kita mencapai nomor satu di Google ya dengan cara berbayar. Namun untuk ini di pelatihan ini saya akan lebih banyak membahas bagaimana strategi secara organiknya. Nah, untuk organiknya sendiri itu SEO ya. SEO biasa disebut dengan SEO atau organik, itu hampir-hampir ya bisa dibilang saudara deket lah ya. SEO itu apa sih sebenarnya? SEO adalah Search Engines Optimization, proses mengoptimalkan situs web untuk mendapatkan peringkat lebih tinggi di hasil pencarian mesin pencari seperti Google. Nah, pentingnya SEO nih teman-teman ya, pentingnya SEO organik. Visibilitas jangka panjang ya, meningkatkan peringkat secara organik untuk hasil jangka panjang. Sedangkan ads itu jangka pendek. Ketika teman-teman beriklan dengan modal 2 juta atau 5 juta, itu bisa habis dalam kurun waktu tertentu ya, tergantung dari nilai kata kuncinya tersebut. Dan ketika uang itu habis, tentunya iklan kita akan hilang. Itu yang dinamakan dengan ads ya, ya kita berbayar seperti itu. Sedangkan untuk organik sendiri teman-teman, itu jangka panjang, karena selain kita tidak harus berbayar apapun kepada Google ya, tetapi konten yang sudah kita upload, web yang sudah ada, yang sudah direkomendasikan sama Google itu biasanya jangkanya sangat jangka panjang ya, selama kata kunci kita memang masih relevan dan konten kita memang berkualitas. Dan pentingnya SEO organik yang kedua adalah kepercayaan pengguna. Situs yang muncul di halaman pertama pencarian lebih dipercaya oleh pengguna, teman-teman. Ya, pada saat kita mencari sesuatu, tentunya yang akan kita klik terlebih dahulu biasanya di halaman pertama. Dan biaya efektif, tidak perlu biaya iklan berbayar, hanya perlu investasi waktu dan sumber daya. Ya, efektif ya, karena kita nggak perlu bayar gitu. Kita hanya membayar waktu kita ya untuk belajar dan untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, komponen utama SEO itu apa aja sih? Nah, itu ada 3 ya teman-teman ya. Itu on page SEO, optimasi konten, dan HTML di situs web. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari di kelas offline ya, di pelatihan offline. Saya akan mengajarkan ke teman-teman bagaimana mengoptimasi konten dan HTML dalam situs web ya, supaya konten kita berkualitas. Nah, kemudian teman-teman di sini juga ada off-page SEO ya, membangun backlink dan meningkatkan otoritas domain itu sendiri. Nah, gimana caranya? Itu nanti juga saya akan ajarkan ke teman-teman semuanya bagaimana membangun backlink yang bagus ya, teman-teman, dan mudah tanpa harus berbayar juga. Ya, ada jasa backlink ya teman-teman berbayar, tetapi saya tidak mengajarkan yang berbayarnya, melainkan mengajarkan teknik-teknik yang membangun backlink secara berkualitas namun free gitu.
Dan yang ketiga adalah technical SEO ya. Jadi yang akan kita pelajari pada saat di kelas pelatihan nanti itu adalah optimasi teknis seperti kecepatan situs ya, mobile friendly, dan struktur URL-nya seperti apa. Nah, nanti akan kita pelajari teman-teman ya. Kemudian kita nanti di pelatihan offline juga akan kita bahas di strategi konten untuk SEO organik. Dari penelitian kata kunci, bagaimana membuat konten berkualitas, membuat konten yang informatif, relevan, dan menarik tentunya. Optimasi on page bagaimana ya, bagaimana menggunakan kata kunci dalam judulnya, meta deskripsi, dan isi konten. Itu nanti lengkap banget ya saya jelasin, dan itu langsung praktek. Ya, jadi kita bukan hanya sekedar teori di kelas offline, tetapi kita benar-benar langsung praktek ya teman-teman ya. Dan saya juga akan mengajarkan bagaimana teknik of page SEO-nya ya, bagaimana membangun backlink berkualitas ya, kemudian guest blogging, menulis artikel untuk situs web lain untuk mendapatkan backlinknya ya, strategi media sharing, pembagian konten di media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan backlinknya. Itu nanti kita buka semuanya dan kita langsung praktek di hari itu juga teman-teman. Analitik ya, alat analitiknya kita akan menggunakan Google Analytics, Search Console, dan alat SEO lainnya untuk melacak kinerja. Namun nanti saya akan lebih mendalami, berfokus pada Google Search Console ya, karena itu sangat mudah sekali dipelajari, dan nanti teman-teman bisa mengetahui ya query yang ada, siapa yang melihat website teman-teman, berapa yang melihat, berapa yang ngeklik website tersebut, seperti itu, dan konten mana yang berkualitas, konten mana yang sangat digemari oleh orang-orang yang mencari jasa kita. Ya, memulai SEO organik itu tentunya kita membutuhkan investasi ya. Investasinya bukan hanya uang sebenarnya, melainkan investasi waktu, teman-teman. Ya, SEO organik membutuhkan investasi waktu dan sumber daya. Sumber daya adalah ilmunya dan investasi waktu, dan pada saat teman-teman sudah paham dengan strategi ini, itu nanti bisa diajarkan sama karyawan kita. Ya, update algoritma. Terus pelajari tren dan update algoritma mesin pencari. Nah, nanti di kelas offline saya akan menginfokan ke teman-teman, akan sharing ya algoritma terbaru dari Google itu sendiri seperti apa, supaya website kita itu bisa muncul di halaman Google dengan sangat mudahnya. Nah, nanti kita akan bongkar di situ. Ya, tentunya konten berkualitas itu sangat diperlukan sekali ya, sangat berpengaruh pada website kita. Konsisten dalam membuat konten ya yang berkualitas dan membangun backlink itu seperti apa? Nah, nanti akan kita share di pelatihan tersebut. Terima kasih teman-teman, dan semoga bermanfaat ya. Ini adalah masuk ke bab 1 ya, bab 1 di fundamental digital marketing ya. Kita akan masuk ke bab selanjutnya teman-teman, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.